Kalau kita ikut pilkada, lalu salah coblos, salah dukung. Saya misalnya pegawai di kantor wali kota, yang saya dukung ternyata kalah. Apakah masih ada pilihan? Ada. Paling saya menjadi staf ahli. Kalau tadinya kepala dinas disingkirkan menjadi staf ahli, non job. Tapi masih ada pilihan. Apa pilihannya? Satu, pensiun dini, berhenti jadi pegawai. Sudah, tidak ada mi bosku. Pilihan kedua apa? Saya tunggu selesai wali kota 5 tahun, merdeka mak lagi. Masih ada pilihan. Saya pergi merantau ke Papua. Ternyata di Papua tidak nyaman. Apa yang saya harapkan saya tidak temukan. Apa masih ada pilihan? Masih ada pilihan. Apa? Balik lagi di kampungku. Makan tidak makan, ada sepupuku bisa bantu kak. Saya jadi pegawai. Ternyata dikirim ke Timur Leste. Tidak nyaman di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan. Apa pilihannya? Pensiun, berhenti jadi pegawai. Tidak ada urusan dengan negara. Masih ada. Menderita bapak di dunia. Sengsara bapak di dunia. Masih ada senangnya. Demi Allah tidak ada orang susah di dunia. Dari pagi sampai malam susah terus. Pasti ada tonji senyumnya ketika dia warung kopi. Pasti ada senyumnya, ketawa-ketawa ketika dia lihat di grup WhatsApp-nya ada lucu-lucu. Pasti ada ketawanya. Tapi demi Allah, kalau bapak ibu masuk di kubur, matama no kiburu senang tidak senang tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar. Dan demi Allah kalau masuk di kubur, tidak ada bilang WhatsApp. Tidak ada istilah senang-senang kau di kubur. Kalau kau kurang amalmu masuk di kubur, menderitalah kau dan tidak akan pernah kau senang. Menderita di dunia ada batasnya. Paling lama 70 tahun kita hidup. Tapi begitu masuk kubur, tidak boleh kau lagi kembali. Bahkan kalau kau kembali dari kubur, satu gunung Merapi lari ngasing. Ada orang mati pak, tiba-tiba dia keluar dari kuburnya. Tidak ada orang mau tinggal di jalan itu pak, langsung lari semua orang. Lalu kenapa ketika kita sadar pasti ada alam kubur, belum pasti bapak kaya, belum pasti politisi jadi anggota DPR, belum pasti anggota DPR bisa jadi wali kota, tapi yang pasti kamu mati dan masuk kubur. Tapi kenapa kurang persiapan? Nih selama masa pandemi, masa Covid, nah hampir tiap hari itu di grup innalillahi, innalillahi, innalillahi. Saya pernah dalam satu hari 4 grup innalillahi terus. Innalillahi, innalillahi. Sering kita ucapkan, mati anu, masih ketemu kita minggu lalu. Mati anu, masih ada di WhatsApp kemarin. Sering kita ucapkan itu. Tapi yang kurang kita sadari, bagaimana kalau kita yang di innalillah? Bagaimana kalau kita yang wafat dan dikirimkan Fatihah dan ternyata tidak punya persiapan? Bapak merantau ke Jawa, habis persiapan, balik lagi ke Makassar. Tapi begitu masuk kubur, tidak ada lagi. Dan ternyata menurut Nabi, ketika orang sudah masuk di kubur, yang sudah meninggal ini, kakek taka, saudara taka, teman taka, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, sampai detik ini belum masuk surga. Mereka masih transit di alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Tergantung berapa lama datangnya hari kiamat. Dan kata Nabi di dalam kubur, orang yang menderita, orang yang menyesal, orang yang sengsara sesengsara-sengsaranya adalah al-mutakhawil bis shalah, yang menganggap enteng solat. Bukan yang tidak solat. Ya rona cule-cule sampajangnya menganggap enteng solat. Mana dimaksud menganggap enteng solat? Termasuk diantaranya tiap Jumat pasti terlambat sholat Jumat. Ya minjom. Bukan tidak sholat. Kalau sudah tidak sholat sudah kafir. Tidak ada lagi cerita kalau orang tidak sholat. Ini menganggap enteng sholat. Mana dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah terlambat sholat Jumat. Itu masuk diantaranya. Coba makin lihat. Hafal-hafal di mukanya yang selalu terlambat. Hafal di mukanya ini ya. Yang selalu terlambat, lihat di pintu, yang berdiri di pintu, itu tong itu minggu lalu. Dia itu minggu lalu, dia juga nanti minggu akan depan paling terlambat datang,
paling cepat pulang. Orang khotbah main WhatsApp, mau masuk surga, nenek lupa tak. Ustaz, kenapa hidupku penuh dengan masalah? Mak gojek kak, dicuri saya motorku. Mak dagang ngak kodong, diusir kak lagi Satpol PP. Mak sewa-sewa rumah, momi ada cucuku masih sewa-sewa rumah. Jamma kau cari kambing hitam, periksa solatmu. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik solatnya. Tidak mungkin. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya orang solat? Kita saja sesama manusia, kalau baik solatnya itu orang, ada masalahnya, pasti ditolong. Bantu tawai, pas sambayang inyo, pas sambayang ini, dibantu pak. Pun apa kepala talang, tenas sambayang, pak botoro, pak tipu, datang kau minta tolong, apa dibilang cidak kau. Maka demi Allah, tidak akan sengsara hidup orang yang baik solatnya. Maka periksa kenapa hidupku susah. Ada orang barangkali ngontra-ngontra hidupnya pak. Memang ngontra-ngontra hidupnya, tapi tenang hidupnya. Tidak punya rumah tapi masih tenang hidupnya. Istrinya tidak pabali-bali, suaminya tidak kurang ajar sama istrinya, anak-anaknya taat sama orang tuanya. Memang ekonominya kita lihat terbatas, tapi dia punya ketentraman jiwa dalam rumah tangga. Apa sebabnya? Karena baik solatnya. Kita selalu berdoa, ya Allah lapangkan hidupku, ya Allah mudahkan ekonomiku, ya Allah perbaiki hartaku, ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah muliakan hidupku. Kita berdoa, Allah sambut doa kita itu. Allah sambut doa kita, Allah dengar doa kita. Lalu apa jawaban Allah? Hayya alal falah. Sini mako. Artinya itu hayya alal falah, sini kok, saya kasih kok apa yang kau mau. Tapi apa yang kita bilang ketika Allah panggil kita? Hayya alal falah. Sini kok, semua kau yang di warung kopi, kau yang lagi main tenis, kau yang lagi dagang, sini kok, saya kasih kok apa yang kau mau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, sebentar pi. Coba, Tuhannya suruh menunggu. Kita lihat gaya hidupnya itu pejabat. Banyak kan kita lihat pejabat, wali kota, gubernur, menteri, kapolres, dandim. Coba lihat mereka. Ada semua itu ajudannya. Coba mi, itu pejabat semua ada semua ajudannya. Kira-kira kalau wali kota panggil ajudan, berani kira-kira ajudan bilang tunggu pak? Berani kira-kira? Oh ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk. Oh jago nu bos, dimutasi kok. Itu saja manusia kita tidak berani mengatakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita, dan itu pun cuma 5 kali sehari semalam. Nah saudaraku, sidang Jumat yang saya muliakan, solat adalah rahasia kesuksesan kita. Demi Allah pak, tidak ada orang tidak ada masalah dalam hidup ini. Semua kita punya masalah. Ada yang rumah tangganya bermasalah, istrinya selingkuh. Ada rumah tangganya bermasalah, keuangannya kasihan. Ada rumah tangga bermasalah karena dia dipecat suaminya jadi kerja. Ada rumah tangga bermasalah karena anaknya nakal. Ada bermasalah dalam rumah tangganya karena macam-macam. Semua ada masalah. Nabi pun ada masalah. Dan alhamdulillah, dekto nama kadapuang Allah Ta'ala. Allah juga tidak berkata, dasat ketika ada masalahmu jadi doktor kau dulu. Ketika ada masalahmu jadi anggota DPR kau dulu. Kau kaya dulu, jadi pejabat kau dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar kau, sempurnakan solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji politisi. Kalau Allah yang janji, pasti. Jadi saudaraku, intisari Jumat kali ini, rasa-rasanya selama pandemi, masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi Allah sampaikan, wala tai'asu mir rauhillah. Ajakmu peturenu. Jangan kau putus asa. Sempurnakan solatmu. Saya yang selesaikan seluruh masalah. Jadi kalau ada orang Pak Jai ceritana soal agama, soal politik, soal ekonomi, tapi tidak sambayang pak kepala talang itu pak. Tuhannya saja dia tipu. Bapak mau cari mantu, ada anak gadis tak baik-baik, kasihan. Ada yang lamar ki, meskipun dia naik mobil,
pangkatnya bagus, anak orang kaya, tapi tidak sholat, jangan kau percaya, sengsara itu anakmu nanti. Tuhannya saja berani dia tipu. Penting ini sholat, Pak. Demi Allah sangat penting. Bapak tidak puasa tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi ketika tidak sholat, Nabi jelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kafir kau di hadapan Allah. Jelas kata Nabi. Dan diperkuat lagi dalam Al-Quran, buka surah Al-Fat 29. Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaw wal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda-tandana umat selengeh, tanda-tanda umat Islam. Kalau dia mengaku Islam, ruk'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Salat. Bapak tidak puasa 5 tahun berturut-turut. Tobat ki, bayar utang tak yang 5 tahun itu, selesai urusan. Bapak tidak haji padahal sudah mampu. Taubat hari ini, segera menunaikan haji, selesai haji, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sembahyang subuh kita tadi, bagaimana caranya dibayar? Dia bilang besok Ustaz sembahyang subuh, besok untuk besok. Dia bilang 2 kali ya sembahyang Ustaz, lebih salah lagi. Maka intisari dan sangat pesan penting Jumat kali ini, mari evaluasi kali solat kita, karena solat inilah tanda keislaman kita. Tidak usah banyak cerita dulu soal ibadah yang lain, kalau solat kita tidak akan beres. Di alam kubur yang pertama kali nanti diperiksa solat, yang pertama kali nanti ditanya soal solat. Bahkan Nabi ketika sakaratil maut melok direduk nyawanya, sudah dicabut nyawanya Nabi, sampai ujung lidah terakhir di bibirnya sudah sakaratil maut. Nabi pesankan, jaga solatmu, jaga solatmu, jaga solat kalian. Nabi tidak katakan jaga hajimu, jaga hajimu, tidak. Nabi katakan solatmu, jaga solat di antara kalian. Begitu pentingnya solat ini. Makanya ketika mau pi solat Jumat, Pak, itu setan berusaha goda ki. Nanti pi sebentar pi. Kita lihat nanti, Pak. Selesai sholat Jumat ini masih ada kayak langsung lompat. Tinggal saya maki dulu 3 menit, 5 menit. Berdoa, ya Allah perbaiki hatiku. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Perbaiki iman saya. Ya Allah mudah-mudahan Jumat depan saya bisa datang lebih awal. Tapi kalau tadi terlambat, sudah makin disampaikan dan disinggung, tapi kita bilang kucini tompina kucini ki eja pina doa langsung lompat lagi nanti. Anjo minikan anak bilang Nabi kaswatul qalbi, orang yang telah mati hatinya. Bahkan dalam ayat dikatakan wadzawaun alaihim aansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya, mereka itu lebih hina dari binatang. Kita lihat nanti. Kalau masih malu-malu ki pulang nanti, Pak, alhamdulillah masih ada iman tak. Tapi kalau langsung lompat nak kucini tompi nak kucini ki ustaz, hati-hati ki bos, mati mi hati tak. Kambing, kalau dia suka ganggu temannya, Pak, jual. Tidak ada yang beli di pasar, potong. Dagingnya bisa sate, isi perutnya bisa jadi soto, coto. Kulitnya bisa jadi perhiasan, tanduknya bisa jadi perhiasan, bahkan ekornya bisa jadi sop ekor, sop kikil, sop buntut. Tapi kalau di sini manusia tidak sembayang, jelek mukanya, tidak terkenal, pengangguran, pembohong, tukang tipu, mau diapain, Pak? Mau diapa? Dijual, siapa mau beli? Dipotong, siapa mau makan? Inilah yang Allah jelaskan, orang-orang yang keras hatinya itu mereka lebih hina dari binatang. Tujuannya kita dikumpul Jumat ini agar ada evaluasi, kecas. Khutbah Jumat ini cas. Mudah-mudahan selesai khutbah ada perbaikan iman dan keyakinan menjadi lebih baik. Kalau itu terjadi, kita kemudian pulang sholat Jumat, lalu kita perbaiki sholat kita.
kita memperbaiki dan mengevaluasi kembali kualitas sholat kita, berarti alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang baik imannya. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izza'izil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.